Habib Rizik dan Benny Wenda, tokoh OPM kompak halu bareng-bareng. Artikel ini ditulis oleh Jayo Jaya di seaworld.com. Berdasarkan sejarah, Organisasi Kemerdekaan Papua sudah dibentuk sejak tahun 1964. Banyak masyarakat awam yang tahu hanya OPM saja. Padahal, gerakan kemerdekaan Papua sejak awal berdirinya sudah terpecah menjadi beberapa kelompok. Secara ideologi, gerakan Papua Merdeka juga terpecah. Ada yang pro-barat dan ada yang tidak. Nah, Benny Wenda yang baru mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat secara sepihak, organisasinya pro-barat. Karena itu, deklarasi Benny Wenda langsung ditentang oleh organisasi kemerdekaan Papua lainnya dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB. Banyak pihak yang berkepentingan di Papua Barat membuat deklarasi kemerdekaan Papua Barat hanya seperti pepesan kosong selama lebih dari 55 tahun. Apalagi untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional sebagai syarat negara berdaulat adalah hal yang mustahil. Setidaknya ada dua alasan hal tersebut menjadi mustahil. Pertama, karena PBB sudah menetapkan Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia pada tahun 1969. Dalam hal ini, penulis setuju dengan Mahfud MD bahwa PBB tak mungkin buat keputusan dua kali terhadap hal sama. Kedua, sentimen Papua Barat di dunia internasional semakin sedikit yang mengangkat. Tahun ini hanya Vanuatu yang mengangkat isu di Papua dan berhasil dimentahkan dengan skakmat oleh diplomat muda Indonesia. Jadi bagi penulis, deklarasi oleh Benny Wenda hanyalah sebuah masturbasi otak dari seorang pengecut yang ingin menjadi presiden. Bagaimana mungkin seorang yang saat ini warga negara Inggris ingin menjadi presiden Papua? Jelas, hal ini langsung ditentang oleh kelompok lain di Papua. Tapi ada loh yang mengangkat deklarasi Benny Wenda ini yang serius. Siapa tuh? Ya, dia adalah Ayah Naen yang baru dipecat dari MUI. Ayah Naen bahkan menyindir kalau Jokowi ada saingan. Jujur, ini sangat lucu. Ibarat ada yang sedang masturbasi, tapi oleh Ayah Naen respon sedang berhubungan seks beneran. Hahaha. Selain Ayah Naen, Kadrun juga mencoba menjadikan masalah di Papua Barat untuk menyerang Jokowi demi mengalihkan isu kerumunan oleh Bibip. Dengan ini, telah terjadi dua kali Kadrun menggunakan isu PM untuk menyerang pemerintahan. Setelah sebelumnya menggunakan isu ini saat terjadi penurunan baliho Bibip. Tapi berbicara tentang Benny Wenda dan Bibip, penulis jadi ingat saat Bibip umroh 3,5 tahun kemarin loh. Keduanya sama-sama keluar-keluar dari luar negeri dan membuat gaduh di Indonesia. Itu adalah ciri-ciri orang pengecut, tak tahu malu. Bagaimana tidak? Orangnya enak-enak di luar negeri, sementara yang di dalam negeri disuruh berjuang, bahkan di luar negeri. Kesamaan lainnya adalah mengorbankan sama-sama melakukan masturbasi otak pada hari yang sama. Jika kemarin, Benny Wenda mendeklarasikan diri sebagai presiden, Bibip pada hari yang sama menyerukan agar Indonesia mengubah sistem menjadi berbasis tauhid. Tapi jika kita melaporkan ucapan Bibip secara lengkap, sebenarnya yang beliau lakukan adalah menafsirkan Pancasila seenak udelnya. Karena itu, dalam penjelasan bagaimana konsep hijrah sistem tersebut, Bibip membawa-bawa butir-butir Pancasila. Artinya, Bibip tidak berani secara frontal mengubah Pancasila. Karena itu, yang dilakukan adalah menafsirkan Pancasila agar sesuai keinginan organisasinya dalam rangka menegakkan khilafah Islamiyah. Wajar saja, karena sejarah membuktikan organisasi-organisasi yang ingin mengubah Pancasila sebagai dasar negara selalu berakhir dengan mengenaskan. Namun teori Bibip, tetap bagi penulis, hal tersebut hanyalah masturbasi. Karena hanya ada dua cara untuk mendapat mengubah Pancasila. Pertama, dengan jalur kudeta. Hal ini sangat tidak mungkin untuk FPI saat ini. Baru dipanggil polisi saja sudah ngumpat. Bagaimana mau menghadapi TNI yang memegang senjata? Cara kedua adalah lewat jalur konstitusional. Ini akan semakin sulit, karena di samping harus membuat partai atau gabung partai. Partai tersebut juga harus menang banyak dan mempunyai koalisi yang sangat dominan. Apalagi tren pemilih partai Islam setiap tahun selalu menurun. Belum tentu juga mereka setuju mengganti Pancasila. Jadi, mitra masturbasi, kenapa Bibip gak ke Papua Barat saja dan mencoba jadi presiden di sana? Jujur, penulis pengen lihat bagaimana sistem tauhid yang Bibip maksud diuji coba dulu di wilayah yang lebih kecil, karena Indonesia terlalu besar untuk FPI yang hanya besar di Jakarta dan Jabar. Begitulah kura-kura.